Halo sobat, salam sejahtera untuk kita semua ya sob. Kali ini aku mau bawain sebuah cerita dari kasus penemuan potongan tubuh manusia di Jalan Setiabudi pada tahun 1981. Disebut sebagai tragedi pembunuhan mutilasi pertama di Indonesia. Namun, hingga 40 tahun lamanya kasus itu masih menjadi misteri dan tak terungkap. Bagaimana kisah selengkapnya? Tanpa berlama-lama lagi, langsung masuk aja ke ceritanya. Masuk. Pagi hari, Surya Dijaya dan Ade Sumarna sudah beraktivitas sebagai penjaga keamanan di PT Garuda Mataram Motor di Jalan Jenderal Sudirman, Setiabudi, Jakarta Selatan pada 23 November 1981. Saat itu mereka melepaskan pandangan ke arah jalanan yang sudah ramai dan padat oleh lalu lintas kendaraan. Mendadak hidung mereka mencium bau yang sangat tak sedap, bau busuk yang sangat menyengat. Saat mengendus bau tak sedap, mata kedua satpam tertuju pada dua buah kardus yang tergeletak begitu saja di trotoar Jalan Setiabudi, tak jauh dari jembatan penyeberangan orang. Surya Dijaya dan Ade Sumarna menghampiri kardus itu, tapi firasat mereka tak enak, makanya mereka tak berani membukanya. Keduanya lalu melaporkan penemuan kardus itu kepada polisi yang tengah mengatur lalu lintas di sana. Polisi tak segera menindaklanjuti laporan kedua satpam tersebut karena lebih fokus untuk mengatur lalu lintas kendaraan di antara Jalan Setiabudi dan Jalan Sudirman yang sedang macet-macetnya. Tak lama melintas dua orang pemulung. Mereka girang menemukan dua kardus yang teronggok di trotoar. Lumayan, kardus itu bisa dijual, pikir mereka. Kedua pemulung itu pun heran. Begitu diangkat, kardus tersebut terasa berat. Penasaran, keduanya membuka kardus tersebut. Begitu kardus dibuka, mereka terperanjat. Suaranya tercekat di tenggorokan. Mata kedua pemulung tertuju pada benda di dalam kardus. Isinya sepotong kepala dan potongan tulang belulang manusia. Bukan hanya itu, kardus kedua ternyata berisi potongan-potongan daging dan organ tubuh manusia. Kedua pemulung itu berteriak mengundang kerumunan orang yang tengah berlalu lalang di jalan itu. Polisi yang tadi dilapori oleh satpam menghampiri lokasi itu. Polisi awalnya tak percaya dan menduga itu mungkin potongan daging sapi. Tapi ketika polisi melihat langsung isi kardus tersebut, bulu kuduknya pun langsung berdiri. Potongan tubuh itu lantas dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo RSCM Jakarta Pusat. Keesokan harinya, warga terkejut oleh headline semua koran yang beredar. Baru pertama kali itulah terjadi kasus penemuan korban mutilasi di Indonesia. Bahkan kasus itu pun dinamai mutilasi Setiabudi 13 berdasarkan 13 potongan tubuh manusia yang ditemukan di Jalan Setiabudi. Tapi banyak juga yang menamai kasus mutilasi ini dengan sebutan Pesona 13. Almarhum Dr. Abdul Munaim Idris, ahli forensik legendaris dari RSCM, adalah ahli forensik RSCM yang memeriksa korban mutilasi itu. Ia mengatakan, dari hasil otopsi tulang belulang dan daging, diketahui pelakunya sangat sadis. Si pembunuh tak hanya memotong-motong tubuh korban, tapi juga menyayat dan mengupas seluruh daging dari tulangnya. Yang uniknya, wajahnya tidak diapa-apakan. Telapak tangan masih ada, telapak kaki pun masih ada. Selebihnya itu ya seperti kambing guling, disayat-sayat ratusan potong. Kemudian paru, hati, dan limpa pun masih utuh, kata Munaim Idris dalam acara Mata Najwa edisi 18 September 2013. Pembunuhan dan mutilasi diperkirakan terjadi pada tanggal 21 November 1981 karena jasad korban saat ditemukan sudah membusuk. Pelaku memotong korban menggunakan gergaji besi karena ditemukan bekas gesekan kecil pada tulang belulang itu. Diperkirakan usia korban antara 18 sampai 21 tahun. Tinggi badan 165 cm, tubuh agak gemuk dan tegap. Terdapat juga tahi lalat. Korban memiliki penyakit fimosis atau lubang kencing yang sangat sempit pada ujung kemaluannya.
Seluruh keterangan Munim Idris ini dibukukan dengan judul Indonesia X-File yang terbit pada Juni 2013. Korban dimutilasi lebih dari satu orang, sebab menurut Munim, mengerat tulang dan mengelupas mayat bukan pekerjaan mudah. Saat itu polisi pun menduga pembunuhan keji itu dilatar belakangi balas dendam. Korban diletakkan di tempat umum agar kabar pembunuhan cepat tersiar. Tapi anehnya, sidik jari ada, muka ada, tapi tidak terungkap sampai sekarang, ujar Munim Idris saat itu. Tim forensik saat itu sepakat bahwa para pelaku sangat ahli. Sebagai gambaran ya, ahli forensik profesional yang terlatih pun membutuhkan waktu sekitar 2 jam hanya untuk membedah mayat. Tetapi pelaku diduga membutuhkan waktu 3-4 jam saja. Petunjuk lainnya, kantong plastik yang digunakan untuk membungkus potongan tubuh korban adalah bekas bungkus buku. Dalam plastik itu tertera sebuah nama toko yang terletak di Jalan Pasar Baru, Jakarta Pusat. Sedangkan plastik lainnya adalah plastik supermarket yang ternyata dekat dengan Pasar Baru itu. Di dalam kardus terdapat 3 eksemplar koran terbitan sore 19 Agustus 1981. Koran itu masih terlihat rapi, seperti belum pernah dibaca. Namun dengan petunjuk itu, polisi pun tak berhasil menemukan siapa dalang dibalik kasus ini. Bahkan hingga sekarang, sudah lebih dari 40 tahun, kasus itu tak pernah terungkap. Belum pernah ada satupun pihak yang dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab atas pembunuhan mutilasi itu. Bahkan identitas korban pun tak terungkap meski telah ditemukan petunjuk pada tubuh korban. Sebenarnya saat itu ada ratusan orang yang melaporkan kehilangan anggota keluarganya. Tapi sayang, hingga 26 November 1981, keluarga orang hilang yang melapor ke polisi tak memiliki data yang cocok dengan korban mutilasi itu. Keesokan paginya, tulang belulang dan daging serta organ tubuh korban dikuburkan di tempat pemakaman umum Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat. Benarkah kasus Setiabudi 13 kasus pertama di Indonesia? Ternyata menurut Guru Besar Psikologi Universitas Indonesia, Enoch Markum, dalam diskusi The First National Discussion on Indigenous Psychology, Mutilation Case Indonesia Perspective yang diikuti pada tanggal 3 Desember 2018, sudah ada sebelumnya. Dia mengatakan di Indonesia sudah tercatat 61 kasus mutilasi sejak 1967, pelaku mutilasi rata-rata perorangan. Dalam sejarahnya, perilaku pembunuhan dengan cara memutilasi korban sudah dilakukan ribuan tahun silam, setidaknya sekitar 100 tahun sebelum Masehi. Enoch mencontohkan perilaku mutilasi yang dilakukan suku-suku kuno di Amerika Selatan. Pada waktu itu, suku-suku Amazon yang berkuasa adalah perempuan, bukan laki-laki. Menurut data yang kami rangkum dari berbagai sumber menyebutkan ada beberapa kasus mutilasi sejak 2000 hingga 2021. Kasus tersebut diantaranya kasus Rian Jombang, pelaku pembunuhan mutilasi 11 korban sejak 2006 hingga 2008. Lalu ada kasus Babe Baikuni yang membunuh dan memutilasi 14 orang anak jalanan sejak 1993 hingga 2010. Kemudian ada juga Nelson Hutapea, pelaku pembunuhan dan mutilasi kedua orang tuanya di Dusun 7 Kecamatan Aek, Kuasan, Pulau Raja, Labuan Ratu pada 2012. Ada lagi, Agus alias Kusmayadi juga menghabisi nyawa kekasihnya Nur Alikah dengan cara dimutilasi di Tangerang, Banten pada 2016. Kemudian ada Petrus Bakus menghabisi nyawa kedua anaknya di kompleks asrama Polres Malawi, Kalimantan Barat pada 16 Februari 2016. Pria berpangkat brigadir itu mengaku membunuh dan memutilasi kedua anaknya karena mendapat bisikan dari Tuhan. Lalu ada juga Rahmat Awiwi menghabisi nyawa Erianti dan anaknya yang masih berumur 6 tahun pada 2016. Mayat Erianti ditemukan di dalam koper di Jalan Cakung, Cilincing, Jakarta Timur. Dan sedangkan anaknya ditemukan di dalam kardus televisi di tepi jalan Kampung Bulak Koja, Jakarta Utara. Jadi itu sob, ringkasan dari salah satu kasus pembunuhan dan mutilasi yang ada di Indonesia. Namun hingga saat ini belum terusut tuntas mengenai siapa pelaku sebenarnya. Gimana menurut kalian?
Dan mari kita sama-sama mendoakan untuk korban supaya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke sob, jadi sekian dulu untuk videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, silahkan klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide-ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. Dan so pasti, jangan lupa klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video sob. Bye.